Alhamdulillah. Kamu sudah masuk di sini. Kalian ini adalah pilihan-pilihan Allah semua. Orang-orang hebat semua di sini. Orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mentadaburi Al-Qur'an. Bukti cinta Allah Subhanahu wa taala terhadap seorang hamba itu kalau dia disibukkan dengan perkara-perkara agama, bukan dengan sibuk main game, main HP. HP-nya bagus, hartanya banyak, motornya bagus, bukan itu. Tetapi bukti kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kalau disibukkan dengan perkara-perkara agama. Apalagi kalau setiap hari baca Al-Qur'an, menghafal Al-Qur'an. Ini adalah orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatu wal hasanah bi asri amsaliyah. La aqulu alif lam mim harfun, walakin alif harfun, lam harfun, wa mim harfun." Siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah Subhanahu wa taala, maka baginya satu hasanah. Kata Rasulullah, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, melainkan alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Jadi kalau dibaca alif lam mim berarti 3 huruf. Maka kalau kita baca alif lam mim saja, maka kita mendapat 30 kebaikan. Karena 3 kali 10 kebaikan. Ini baru alif lam mim. Bagaimana kalau dia baca 2 juz, 1 juz dalam 1 hari, atau 1 halaman saja tapi diulang-ulang terus, diulang-ulang untuk dihafalkan. Ini sangat luar biasa yang kita dapatkan pahala dari seorang penghafal Al-Quran gitu. Ini seorang hafiz Al-Quran itu diibaratkan sama dengan malaikat pengantar wahyu. Kalian ini pengantar wahyu nantinya, karena mengantarkan wahyu ke orang lain, menyampaikan Al-Quran ke orang lain. Di akhirat nanti, orang-orang yang hafiz Al-Quran ini, dia lihat orang tuanya nanti di akhirat, dia pakaikan mahkota kepada orang tuanya. Siapa yang tidak bangga? Dan setiap baca Al-Quran terangkat derajatnya terus. Setiap anaknya baca, orang tuanya terangkat. Inilah pentingnya kita menghafal Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda, salah satu la yakuluhumul fasaul akbar wa la yanaluhumul hisabum ala kazibir min miskim hatta yablu min hasabil halaik. Ada 3 orang nanti ketika hari kiamat yang tidak akan merasa ketakutan pada saat semua orang ketakutan saat itu. Ketika matahari atas kepala tinggal sejengkal, masing-masing sibuk dengan urusan-urusannya mereka sendiri, semua ketakutan saat itu. Tetapi ada 3 orang ini, dia duduk di atas tumpukan kasturi sambil menunggu hari penghisapan kepada orang lain. Kalau sudah selesai hisab, baru dia langsung masuk ke dalam surga. Ada 3 golongan ini. Yang pertama, rajulun qara al-Qur'an ibtigai wajhillahi wa amma qauman wa hum bihi qanun. Seorang laki-laki yang menghafal Al-Qur'an karena Allah Subhanahu wa taala. Setelah dia menghafal Al-Quran, kemudian dia mengimami, jadi imam di suatu kaum. Niat semua jadi imam nanti ya. Kemudian orang yang dia imami itu senang sama dia. Kan ada juga jadi imam itu tidak disenangi sama makmumnya tuh. Karena dia tidak bijaksana gitu. Ada satu kampung dia imam di situ, tapi semua makmumnya itu tidak senang sama dia. Mungkin karena bacaannya terlalu lama atau bagaimana, atau ada sifatnya yang tidak disukai, atau dia lantaran dia merokok, gitu. Ada yang merokok di sini? Ada yang merokok? Ya ada ya. Jangan sampai merokok. Susah menghafal kalau merokok itu, susah. Jadi dia menjadi imam di situ kaum, kemudian orang yang dia imami itu senang sama dia. Nah, ini orang yang pertama yang berada di atas tumpukan kasturi. Termasuk mudah-mudahan kalian ini semua jadi hafiz Quran. Jadi hafiz Quran. Karena saya banyak melihat adik-adik. Saya pernah bawa jamaah santri. Gila saya dibikin. Saya sering keluar, seperti saya pernah jadi amir jamaah santri dulu. Luar biasa. Dan ini orang-orang pilihan walaupun sudah dalam di sini. Sudah 5 tahun, 10 tahun, kalau Allah belum pilih menjadi hafiz Quran, tidak selesai di situ, tidak akan. Banyak contoh-contoh
yang sudah 5 tahun di dalam, saat ini jadi begal, saat ini jadi anak deker, banyak gitu. Maka perlu kita istiqomah, udah, perlu istiqomah. Dulu sudah 5 tahun, ada satu jamaah saya bawa itu pun dari pondok, tidak ada satupun yang jadi hafiz Quran. Semua setelah saya lihat ada yang jadi penjaga konter, ada memang Allah belum pilih. Jadi itu hafiz Quran itu adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun orang tuanya mau berkorban, anaknya juga mau, tetapi Allah maha membolak-balikkan hati. Allah maha membolak-balikkan hati. Satu jamaah saya bawa tidak ada yang jadi hafiz Quran dengan ustadznya di situ, cuman ustadznya kan sudah hafiz memang dulu, hafiz memang ustadznya, luar biasa. Jadi saya pernah bawa jamaah itu karena namanya orang dia santri itu sudah biasa terkurung begini, kemudian kelihatan dapat bebas di luar, ya luar biasa juga anunya. Kadang itu sendal terbang-terbang di atasan, kadang dapat masjid yang luas halamannya begini, main bola di luar sana, lama-lama itu bola di dalam masjid di sini, di tempat taklim situ itu bola itu mereka main bola itu, karena tidak ada ustadznya yang mereka, bukan ustadznya yang sehari-hari yang bawah, cuma kita orang umum, dan ada ustadz satu tapi bukan ustadznya mereka, begitu. Jadi habis Al-Quran itu adalah orang pilihan, perlu kita timbulkan semangat lagi, ya, timbulkan semangat lagi, jangan sampai kita berubah pikiran gitu, berubah pikiran sampai putus di jalan, gitu. Yang pertama tadi laki-laki yang menghafal Al-Quran, kemudian dia mengimami suatu kaum dan orang yang diimami itu ridho kepada dia. Yang kedua, wadai yad'u ila salati wajhillah. Yang kedua, seorang dai yang mengajak manusia sholat semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini pentingnya juga kita sebagai seorang laki-laki menjadi dai, karena kita semua ini orang dai semua kita ini, gitu. Minimal dai terhadap diri kita, dai terhadap keluarga kita, gitu. Karena kita ini umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah umat dai kita. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah sebaik-baik umat, mengajak kepada kebaikan, mencegah kepada kemungkaran, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Apa kerjanya Rasul? Apa kerjanya Rasul? Dakwah. Itu kerjanya Rasul, itu siang malam dakwah, siang malam dakwah terus. Maka kita semua niat untuk jadi dai, gitu. Dan alhamdulillah dihadiri semua di pondok pesantren dai semua. Kemudian yang ketiga, warajulun ahsana fi ma baina wa baina mawali, seorang laki-laki yang menjaga hubungan baik antara dirinya dengan tuannya atau orang tuanya yang berada di atasnya, dan hubungan baik antara dirinya dengan bawahannya, adik-adiknya, gitu. Kalau di pondok sini ada yang senior, ada yang setua, ada ustadz. Yang muda menghormati yang tua menyayangi yang muda. Jadi adik-adik, baku sayang kamu di sini ya, baku sayang, kamu saling menyayangi di sini. Yang tua menyayangi yang muda menghormati yang tua, seperti itu. Termasuk kepada ustadznya dihormati, dia gurumu itu. Baik buruknya kamu di sini tergantung dari ustadzmu, putih hitamnya kamu di sini tergantung dari ustadzmu. Kemudian yang berikutnya lagi, saya berpesan sebuah firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu inna khalaqnakum min dzakarin wal unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan, kemudian dari bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, agar sekalian saling mengenal dan saling menyayangi.
Kita diperintahkan sebagai umat manusia untuk saling sayang menyayangi, karena kita memang ini berbeda-beda. Nanti kalau keluar di tempat ini, kalau di sini sama-sama satu, semua muslim semua, tetapi ada karakter yang berbeda-beda semua di sini. Tapi kalau di luar ada agama lain, kita hormati mereka, tapi kita tidak mengakui akidah mereka, ya. Kita hormati mereka sebagai sebagai agama yang mereka anut. Karena di negara kita ada beberapa agama yang diakui oleh negara, maka kita hormati mereka. Jangan saling membenci di antara kita, ya. Jangan saling membenci di antara kita. Wahai sekalian manusia, kami ciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan dan dari bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Kalian saling kenal mengenal. Kemudian yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa, ya. Yang paling mulia di sisi Allah hanyalah orang yang paling bertakwa. Jadi nanti kita sebagai seorang muslim itu adalah pendamai-pendamai, sebagai rahmatan lil alamin, bukan agama yang keras, ya. Tidak sangat sedikit orang sahabat-sahabat dulu yang masuk Islam karena peperangan. Yang banyak masuk Islam itu karena akhlak baginda Rasulullah SAW. Akhlaknya yang mulia sangat banyak kita ketahui. Seorang Arab Badui datang kencing di masjid, para sahabat sudah cabut pedangnya mau dibunuh, jangan. Malah Rasulullah suruh ambil air, siram itu air. Akibat dari perbuatannya ini, akhlak Rasulullah tidak membunuh orang ini, maka dia terkesan dan masuk Islam. Saya sering sampaikan seorang Yahudi di pinggir yang di tempatnya di ujung pasar, setiap hari Rasulullah itu memberi makan dia. Tapi ini orang Arab Badui ini buta, tua dan buta. Dia kerjaannya menghina, mencaci Rasulullah. Setiap hari dia hina, dicaci. Tapi Rasulullah memberi makan dia, dikunyakan makanannya secara lembut, disuapi dengan kasih sayang oleh Rasulullah. Sambil disuapi itu, orang itu menghina-hina Rasulullah, mencaci maki karena dia buta. Dia tidak tahu kalau dia mencaci yang memberi makan ini adalah Rasul, yang menyayangi ini adalah Rasul. Dia caci, tapi Rasulullah tidak membalas waktu itu. Suatu ketika Nabi SAW meninggal, maka Abu Bakar As-Siddiq bertanya kepada Aisyah, anaknya, "Hai anakku, apalagi akhlaknya yang Rasul yang saya belum ketahui, yang saya belum tahu, karena ini amalannya disembunyikan ini." Maka Aisyah berkata, "Setiap pagi suamiku itu dia pergi kasih makan pengemis di sana Yahudi itu yang setiap saat mencaci maki Rasul, dikasih makan mencaci maki." Oh begitu. Maka dia ikuti, besoknya Abu Bakar ini dia ikuti, dia pergi kasih makan juga, dia kasih makan. Sambil dia kasih makan itu Yahudi ini mencaci Rasulullah terus, dia caci maki terus. Setelah dikasih makan langsung dia bilang, "Siapa kamu nih? Yang beri makan hari ini bukan yang kemarin, bukan saat ini, berbeda dengan yang kemarin." Begitu. "Kenapa kamu tahu?" Dia bilang, "Yang kemarin itu orangnya halus, lembut, makanannya lebih halus daripada yang kamu berikan sekarang ini. Dia memberi saya makanan dengan kasih sayang, dengan kelembutan." Gitu. Maka Abu Bakar Siddiq mengatakan, "Sesungguhnya yang memberi makan kamu kemarin itu sudah meninggal dunia." Sudah meninggal dunia. Dan sesungguhnya yang memberi makan kamu itu adalah orang yang setiap saat kamu caci maki ini, orang yang setiap saat kau hina ini, dia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akibat daripada akhlaknya beliau ini, apa yang terjadi? Maka Yahudi tadi masuk ke dalam Islam, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Menangis dia karena mengetahui bahwa yang selama ini dia herdik, dia hina-hina ini adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memberi dia makan. Maka adik-adik sekalian, ini akhlaknya baginda Rasulullah perlu kita ikuti. Sebagian besar orang masuk Islam, para sahabat masuk Islam ini karena akhlak beliau. Akhlaknya beliau yang mulia. Banyak sekali kisah-kisah tentang kehebatan daripada akhlaknya. Contoh yang tadi ini, walaupun dihina, walaupun kita dihina sama orang lain, maka kita balas dengan kebaikan. Walaupun kita dicaci oleh orang lain, dicaci maki oleh orang lain,
tapi kita tetap membalas mereka dengan kebaikan. Insya Allah dengan kebaikan yang kita berikan kepada dia, mereka akan terkesan kepada kita, dan Allah SWT akan memberikan hidayah kepada mereka, kepada orang-orang yang menghina kita. Termasuk di sini, kalau ada teman-teman yang usil-usil sama kita, maka kita berikan kebaikan kepada mereka. Karena akhlaknya seorang muslim ini, al-muslimu man salimal muslimina min lisani wa yadihi, bahwa gambaran akhlak seorang muslim, kata Rasulullah, kalau dia ada di suatu tempat, maka tetangganya tidak tersakiti oleh lisannya. Ya, jangan kita ada di situ, pasti kalau kita ada di situ ribut, kita pindah di situ lagi ribut lagi, kita pindah di sana lagi, halaka sana ribut lagi. Ya, jangan seperti itu. Atau tinggal di sini ribut sini. Tidak. Akhlaknya baginda Rasulullah SAW, akhlaknya seorang muslim itu adalah di mana dia berada, maka tetangganya tidak tersakiti oleh lisannya, apalagi tangannya. Tidak tersakiti oleh lisannya, apalagi tangannya. Kemudian Rasulullah SAW sampaikan, innamal mu'minuna ikhwatun wa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya muslim itu semua bersaudara. Kita semua ini bersaudara, diikat dengan kalimat la ilaha Muhammad Rasulullah, diikat dengan kalimat la ilaha illallah. Kalau ada kalimat in la ilaha illallah dalam hati kita, pasti dan pasti kita bersaudara, dan pasti kita akan masuk ke dalam surga. Calon penghuni surga semua. Ini semua calon penghuni surga, calon raja di surga, calon raja di surga, calon raja di surga, semua calon raja di surga. Semua yang ada kalimat la ilaha illallah, kita harus optimis ini, yakinnya bahwa kita ini semua penghuni surga nantinya. Kalau ada kalimat la ilaha illallah di dalam hati kita. Kalau kita nanti mati dengan membawa kalimat la ilaha illallah, mudah-mudahan kita berdoa jangan sampai kita sebelum meninggal ada di antara kita ini, atau kita sendiri, jangan sampai terjadi sebelum meninggal. Sedangkan para sahabat ada yang seperti sebelum meninggal dia keluar dari Islam. Para sahabat ada yang seperti itu. Apalagi kita ini. Kita berdoa kepada Allah SWT, jangan sampai Allah maha membolak-balikan hati kita diistimewakan di dalam iman dan Islam ini, dan mati dengan membawa kalimat la ilaha illallah. Itu yang perlu kita doakan, itu jangan sampai Allah membolak-balikan hati kita. Seorang muslim itu bersaudara, maka damaikanlah di antara kedua yang berselisih. Kalau ada yang berselisih, maka didamaikan. Ya, kalau ada yang berkelahi, ini bukan cuma di sini, nanti kalau di luar, karena kalian ini adalah calon-calon pemimpin. Saya doakan di sini nanti ada yang jadi bupati Poso, amin. Besar, amin ya dong. Saya doakan ada yang jadi hafiz Al-Quran, besar, amin ya. Saya doakan ada yang jadi menteri, kurang aminnya. Saya doakan di sini, adik-adik sini ada yang jadi presiden negara Republik Indonesia, amin. Aminkan. Kalau seorang habis Al-Quran menjadi presiden, luar biasa negara. Dia bisa merubah suasana ini, merubah suasana negara ini karena seorang habis Al-Quran. Jangan sampai habis Al-Quran jadi pemimpin, jadi presiden, dia yang terdoktrin. Tapi kalau kita seorang habis Al-Quran, minimal ada dasar, dia seorang ustadz, maka semua tindak tanduknya berdasarkan Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Jadi adik-adik, selain daripada itu, kami menggugah, menumbuhkan semangat kecintaan kepada negara, ya, karena kita tinggal di negara kesatuan Republik Indonesia ini, kita hidup di negara Indonesia, kita makan dari berasnya negara Indonesia, kita nikmati fasilitas semua orang tua kita orang Indonesia, semua fasilitas orang dari Indonesia, udara di Indonesia. Maka kita tumbuhkan semangat kecintaan kita kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Jangan sampai sudah besar nanti ikut-ikut naik ke gunung sana, bergerilya di sana, bergabung dengan Santoso CS, ya habis, ya meninggal semua. Jangan ya, jangan ada niat-niat seperti itu ya. Jangan ada niat-niat untuk melawan negara, jangan seperti itu deh. Bagaimana kalau kita melawan negara sama dengan melawan Allah Subhanahu wa taala. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah, taatilah Rasul, dan taatilah pemimpin
di antara kalian, asal jangan mentaati perintah-perintah yang melanggar agama, perintah-perintah yang melawan agama, itu jangan kita ikuti. Tetapi kalau perintah yang tidak melanggar agama dari pemerintah, maka kita wajib mengikutinya, ya, wajib mengikutinya. Jangan sampai kita setelah keluar di sini nanti ada yang ikut taklim. Nah, taklim tahu-tahu taklim itu taklim yang ekstrim, taklim dari kelompok-kelompok terorisme, dari kelompok-kelompok ekstremisme. Jangan sampai setelah taklim sudah habis Al-Quran di sini, keluarnya ikut taklim, setelah taklim di situ dia benci semua teman-temannya yang lain. Dia benci temannya, termasuk semua yang tidak sealirannya dia benci, orang tuanya sendiri dia benci karena tidak sama-sama. Oh, sudah kamu neraka semua, cuma saya yang masuk surga, gitu. Kamu itu di sana itu neraka semua. Jangan sampai seperti itu, ya. Cuma saya yang kita masing-masing ada dalil, ada perbedaan ulama yang wajib kita hormati, ya. Ada ini sendiri penerus agama, ada perbedaan ulama yang wajib kita hormati. Ulama-ulama mereka punya dalil sendiri, Jadi tumbuhkan semangat kecintaan kepada negara kesatuan Republik Indonesia.